Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Untuk pilihan TWS di pasaran sangat banyak sekali, mulai dari harga yang paling murah sampai dengan harga yang paling mahal, bahkan jutaan rupiah ya. Namun untuk memilih dari sekian banyak pilihan yang tersedia yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita, tentunya tidaklah gampang. Dan ini merupakan salah satu pilihan untuk TWS yang ekonomis harganya, budgetable, value for money di bawah Rp200.000. Produk dari Anker yaitu Soundcore R50i, dan ini sering muncul di beranda saya entah kenapa pada saat scrolling TikTok, dan katanya sih ini bagus ya, dan karena itu kita tertarik untuk membeli dan sekaligus untuk mereviewnya. Sebelum mereviewnya ini sudah kita pakai sebelumnya ya, sudah kita pakai kurang lebih 2 bulanan kali ya untuk melihat bagaimana performansnya dan sensasi dari Soundcore R50i ini. Sudah dilengkapi dengan buku manual. Saya lupa nih buku manualnya ini sepertinya terpisah dari dusnya karena ukurannya yang besar. Untuk buku manualnya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membacanya ya. Mudah dipahami dan juga mudah untuk diikuti. Dan ini juga berfungsi sebagai kartu garansi, sebaiknya disimpan jikalau terjadi masalah, tinggal klaim garansi saja. Semua syarat ketentuan dan prosedur klaim garansi semuanya dijelaskan di bagian ini. Nah, ini adalah Soundcore R50i tersebut. Untuk boxnya atau dusnya biasa-biasa saja sih ya. Namun di bagian belakangnya sini sudah terdapat spesifikasi dari TWS ini dan juga sudah didukung dengan aplikasi Soundcore namanya. Berjalan di smartphone kita, baik menggunakan Android maupun dengan menggunakan produk dari Apple atau iPhone begitu ya. Nah, kita akan coba lihat apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Kita keluarkan saja. Oke, nah ini udah kosong ya. Yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ada buku petunjuk juga di dalamnya. Namun buku petunjuk yang di dalamnya ini menggunakan bahasa Inggris. Tapi tetap mudah sih untuk dipahami dan lebih lengkap juga. Nah, di sini tuh dijelaskan apa-apa saja yang kita dapatkan. Dan kita sudah mendapatkan earbud sih di sini dijelaskan sebanyak 3 buah. Satu sudah terpasang ya. Ukuran dari earbudnya itu S, M, dan L. Jadi dicocokkan saja nanti dengan kupingnya. Kita lihat nanti apakah iya 3 yang kita dapatkan. Ada petunjuk juga bagaimana cara untuk menyalakannya dan juga melakukan proses pairing, dijelaskan. Begitu juga untuk melakukan charging juga dijelaskan di sini. Lama chargingnya itu adalah selama 2 jam. Jikalau continue kita gunakan, itu bisa bertahan selama 10 jam. Tapi kalau seandainya kita nyalakan, kemudian kita off-kan, kita taruh di alatnya ini, alat penyimpanannya ini, dan juga berfungsi sebagai tempat chargingnya, itu bisa bertahan selama 30 jam. Begitu ya klaimnya ya. Untuk proses reset juga dijelaskan di sini. Cukup mudah untuk diikuti ya. Jadi kalau ingin reset tinggal ditekan saja. Bagian TWS kiri dan kanannya secara serentak ya, ditekan dan jangan dilepas. Lalu juga ada petunjuk untuk touch controlnya, juga dijelaskan di sini untuk melakukan play, kemudian untuk melakukan pause, kemudian previous dan next ada dijelaskan di sini. Termasuk pada saat kita akan mengangkat telepon, semuanya ada ya. Tinggal diikuti saja. Untuk power off-nya atau powering off-nya atau mematikannya juga ada di sini, tinggal dimasukkan saja ke kotak penyimpanannya. Semuanya ada ya. Lalu kita juga sudah dapatkan, nah ini earbudnya tadi yang katanya ada sebanyak 3 pasang. Kita coba lihat ya. Harusnya di sini ada 2 pasang ya, karena yang 1 pasang lagi itu sudah terpasang. Oke, nah benar. Nah, ini merupakan earbudnya terbuat dari silikon yang sangat lembut sekali, tidak membuat kuping kita gatal dan juga tidak membuat kuping kita juga iritasi karena sudah saya cobakan ya. Nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Jadi ukurannya ada S, M, dan L. Pastikan pada saat memilih earbudnya ini ukurannya tuh sesuai dengan kuping kita. Jadi lebih nyaman pada saat menggunakannya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel charging Type-C seperti ini, tidak begitu panjang. Namun apabila kita ingin pakai, gantikan dengan kabel smartphone juga bisa. Terus, nah ini sudah ada lanyardnya juga atau tali seperti ini. Warnanya adalah pink nih. Dan warna yang tersedia itu juga ada banyak ya, ada warna hitamnya juga tersedia. Stikernya ini adalah stiker yang ditempel sendiri nih. Jadi tidak ada stikernya seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya untuk casingnya dan sekaligus tempat penyimpanan dan chargingnya juga. Nah, ini merupakan port chargingnya. Tinggal dipasangkan seperti ini, kemudian dihubungkan dengan misalnya adapter dari smartphone atau charger dari smartphone, bisa seperti itu. Nah, ini kita buka, maka di dalamnya itu ada 2 TWS kiri dan kanan. Kita keluarkan saja seperti ini. Oke. Nah, untuk cangkang penyimpanannya ini sudah ya, ini terbuat dari plastik ABS yang cukup solid. Terus ini adalah untuk TWS-nya tersebut. TWS-nya plastik solid.
Kemudian ini juga ada glossy-nya ya di bagian sini. Sudah tahan air, IPX5, teman-teman bisa lihat di sini untuk spesifikasinya. Sudah IPX5 tahan air namun tidak untuk direndam ya. Ini tahan air terhadap percikan air ya. Keringat misalnya atau misalnya gerimis di saat kita berolahraga masih tetap aman. Kemudian untuk drivernya dia sudah menggunakan drivernya ini adalah driver 10 mm. Jadi untuk suara tuh setelah saya cobakan memang bagus ya. Nendang untuk bassnya, treble-nya juga bisa berimbang, pengaturannya tuh ada banyak pilihan. Nanti akan kita sampai ke sana untuk mereviewnya ya. Nah, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan. Tadi disebutkan sudah didukung dengan aplikasi. Namun sebelum didukung dengan aplikasi tersebut, langkah pertama sebelum menggunakannya, maka tuh kita harus melakukan proses pairing terlebih dahulu. Untuk melakukan pairing murah saja, kita tinggal nyalakan Bluetooth. Lalu selanjutnya kita lihat beberapa pilihan yang lain. Ya, biasanya dia akan search tuh ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini ada pilihannya Soundcore R50i langsung terdeteksi. Kita pilih. Oke. Nah, ini saya hentikan dulu nih. Nah, yang ini. Tuh. Dia akan melakukan proses pairing. Kemudian kita tekan pair. Gampang banget. Nah, ini dia sudah pairing ya dengan Soundcore R50i. Oke. Nah, ini udah siap untuk digunakan nih. Nah, kalau seandainya kita ingin mendengarkan kualitas suaranya, ini tinggal kita pasangkan saja nantinya pada telinga kita. Nah, ini contohnya kita coba nyalakan dengan menggunakan, contohnya adalah Spotify ya, yang kita buka di sini. Untuk kualitas suara Spotify, nah ini tidak perlu untuk diragukan lagi. Nah, menurut apa yang sudah kita cobakan, ini untuk kualitas suara sangat enak banget. Untuk bassnya nendang, kemudian untuk treble-nya juga sangat berasa sekali. Juga terdapat beberapa pilihan preset aja, sebanyak 22 pilihan preset yang tersedia pada aplikasinya. Nah, kemudian kita coba untuk melihat aplikasinya. Ada aplikasinya, kebetulan ini sudah saya install. Namanya adalah Soundcore. Teman-teman tinggal buka saja jikalau sudah menginstalnya. Dan jangan lupa untuk melakukan proses registrasi ya, agar kita bisa login. Nah, ini sudah dilakukan proses registrasi sebelumnya. Nah, untuk mempairingnya dengan aplikasi ini, tinggal kita tambahkan namanya, atau kita tekan tombolnya itu adalah Add Device, seperti ini ya. Kita tekan Add Device, kita tekan tombol Add Device, dia akan mencari perangkatnya. Dan jangan lupa sebelumnya Bluetooth-nya harus dinyalakan ya. Nah, dia akan melakukan searching. Oke, retry. Kalau seandainya ada proses retry seperti ini, di retry aja. Kemudian ini sudah terdeteksi, kita pilih. Oke. Nah, ini sudah ya. Ada banyak pilihan equalizer di sini yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan saja nantinya. Ini adalah pilihan equalizer yang tersedia, ada Soundcore Signature juga. Kalau seandainya bassnya berasa kurang, tinggal di booster saja, ada bass up-nya, ada pilihannya di sini, tinggal diaktifkan saja. Jikalau untuk pilihan Soundcore Signature-nya ini nggak cocok, ada beberapa pilihan lain yang tersedia. Misalnya suka dengerin podcast tuh, ada tuh pilihan untuk podcastnya. Jadi mungkin lebih ngedrive suaranya lebih jernih begitu ya. Begitu juga untuk pilihan-pilihan yang lain. Namun jikalau kita perhatikan di sini, tidak ada pilihannya itu bisa kita customasi. Jadi ya seperti itulah kekurangannya, dan ini juga belum didukung dengan fitur noise cancellation. Jadi itu belum didukung ya. Jadi ini tinggal dipilih-pilih saja tuh. Cukup nyaman sih. Yang deep ini juga enak nih ya, antara bass dan treble-nya menjadi lebih berimbang. Kalau seandainya ingin bassnya kurang atau kurang suka dengan suara bassnya yang kencang gitu ya, tinggal dipilih bass reducer saja. Seperti yang saya dengarkan sekarang ini nih pada Spotify yang sekarang ini, atau dengan menggunakan Soundcore Signature juga bisa. Jadi seperti itu ya untuk aplikasinya. Kemudian ini juga ada beberapa pengaturan kontrol dengan menggunakan aplikasi tersebut. Silakan nanti dikostumasi saja. Ada single tap, pilihan single tap ini ada banyak pilihan, tinggal dipilih saja ya yang mana. Kemudian begitu juga untuk double tap, tap and hold juga ada di sini ya, tinggal dipilih-pilih saja. Jadi disesuaikan saja ya pilihan untuk bagian kiri dan TWS bagian kanan. Jadi pilihannya ada, bisa dibeda-bedakan malahan itu. Oke, nah itu selanjutnya kalau seandainya tuh untuk game mode-nya juga ada gaming mode. Misalnya ada yang suka main games tuh ya menggunakan smartphone-nya, tinggal diaktifkan saja. Jadi pada saat audio games-nya itu menjadi lebih bagus begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cobakan misalnya kualitas suaranya jikalau kita pakai untuk nelpon. Nah, untuk nelpon ini mendukung menggunakan WA ataupun dengan menggunakan nelpon konvensional seperti biasa saja. Untuk kualitas suara adalah seperti ini.
Halo, Pli. Halo, Suaranya jelas nggak? jelas. Oke, nanti kita perkirakan jam berapa? Jam 4 aja sore nanti. Jam 4 nyampe di kolam. Iya. Terus disuruh bawa pin sama pedal kan? Iya. Nanti dibawa ya pin sama pedalnya ya. Oke. Nah, dari apa yang kita dengarkan tersebut jelas ya untuk suaranya itu sangat jelas karena untuk TWS ini dia sudah menggunakan dua mic kiri dan kanan nih, bagian yang ada semacam titik ada lubangnya nih ya, ada dua kiri dan kanan, makanya tuh suaranya menjadi lebih jernih. Dan ini juga mendukung sekali lagi menggunakan WhatsApp bisa, menggunakan telepon biasa juga bisa. Jadi bisa kita sebutkan, bisa kita simpulkan bahwasanya TWS R50i ini sangat recommended banget ya, value for money karena harganya yang murah, kualitas suaranya yang bagus walaupun belum mendukung noise cancellation. Harga di bawah under Rp200.000 saja. Link terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Baik, demikianlah, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.